Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ainia Balkis Weladesia, CGP Angkatan 11 dari SDN Rejosari, Kabupaten Semarang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ika Devi dari SDN Rejosari. Beliau adalah guru kelas 6. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Bella. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana Bu Bella? Sehat juga? Alhamdulillah sehat Bu Devi. Nah Bu Devi, kemarin saya sudah menyampaikan kepada Bu Devi kalau saya ada tugas melakukan supervisi. Nah, untuk supervisi ini ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Siang hari ini kita akan melaksanakan tahap pra-observasi terlebih dahulu, di mana harapan kita di siang hari ini kita dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Devi untuk melaksanakan supervisi, dan juga agar pelaksanaan supervisi Bu Devi nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan seperti itu Bu Devi. Untuk membuka percakapan kita siang ini, kalau boleh tahu apa harapan Bu Devi dari pertemuan kita siang hari ini Bu? Baik Bu Bella, ya saya sangat senang sekali ya Bu, saya bisa bekerjasama dengan Bu Bella, dan saya juga senang bisa disupervisi oleh Bu Bella karena nantinya akan meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya juga mau berdiskusi dengan Bu Bella mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Oh begitu ya Bu Devi. Jadi tujuan kita siang hari ini ingin berdiskusi mengenai persiapan Bu Devi dalam pelaksanaan supervisinya nanti. Kalau boleh tahu nanti Bu Devi akan menyampaikan materi tentang apa ya? Nanti kami akan belajar tentang materi rangkang, sendi, dan otot. Jadi nanti kami akan belajar mengenai bagaimana anak-anak bisa mengetahui bagian-bagian rangka, kemudian tulang, dan sendi dari tubuh manusia. Seperti itu, terkait tentang materi yang Bu Devi sampaikan tentang kerangka, sendi, dan otot tadi. Tentulah ada tujuannya dari itu Bu. Yang ingin dicapai oleh peserta didik, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajarannya nanti? Jadi nanti diharapkan siswa dapat mengetahui mengenai bagian-bagian rangka tubuh manusia, dan kemudian rangka yang membentuk tubuh manusia, dan bagaimana tubuh manusia itu bisa bergerak dengan bantuan rangka, sendi, dan otot. Baik Bu Devi, sangat luar biasa. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, area apa yang akan dikembangkan oleh Bu Devi? Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, area tujuan yang akan dikembangkan itu mengenai kegiatan literasi membaca. Nanti anak-anak kan sudah dibagi kelompok nanti. Nah, akan saya berikan materi, kemudian supaya anak-anak itu bisa terlatih untuk berliterasi, dan kemudian selain itu juga nanti mereka melakukan pengamatan dalam kelompok mereka. Jadi mereka akan belajar berdiskusi, kemudian berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi kelompok. Seperti itu. Jadinya ada kerjasama yang baik antar teman-temannya, terus meningkatkan literasi membacanya, terus agar anak itu bisa saling berkolaborasi seperti itu ya Bu Devi. Luar biasa sekali Bu Devi. Terus kalau boleh tahu apa saja yang sudah dipersiapkan Bu Devi? Seperti ini Bu, jadi nanti ada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Saya membuat RPP berdiferensiasi yang di dalamnya juga sudah mencantumkan KSE dan juga budaya positifnya, seperti yang sudah Bu Bella kemarin berikan dalam bimbingan kemarin, bagaimana cara mencantumkan KSE ke dalam RPP. Dan selain RPP ini juga nanti saya akan
menyusun LKPD yang saya buat dalam ketiga kelompok. Nanti jadi berbeda-beda Bu LKPD-nya. Nah, saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang saya berikan. Dan saya juga menyiapkan asesmen penilaian. Bentuk asesmennya ada 3 kelompok yang akan saya gunakan untuk menilai mereka pada saat mereka bekerja dalam belajar. Seperti sangat luar biasa ya Bu persiapannya. Nah, kalau boleh tahu strategi apa yang ingin digunakan Bu Devi saat pembelajaran tersebut? Nah, kita kan akan belajar mengenai rangka tadi ya Bu ya. Nah, strateginya saya akan melakukan asesmen awal yang akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya akan memberikan bentuk pembelajarannya itu berbeda-beda. Misalnya kalau untuk yang kelompok auditori itu nanti anak-anak akan mendengarkan video pembelajaran mengenai rangka, kemudian mereka akan membuat LKPD, membuat tulisan mengenai rangka tersebut. Kemudian kalau untuk yang kelompok kinestetik itu mereka akan membuat seperti wayang rangka yang nanti akan bisa digerak-gerakkan. Itu juga Bagus sekali ya Bu. Jadi Bu Devi sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar mereka seperti itu. Bagus sekali, luar biasa dari tujuan Bu Devi tadi. Nah, kira-kira kapan ingin melaksanakan proses pembelajaran tersebut? dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini mungkin dari Selasa besok Bu, tanggal 22 Oktober 2020. Baik Bu, saya akan datang ke kelas Bu Devi. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Bu Devi besok. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran kita akan adakan percakapan kembali, yaitu pada saat pasca observasi Bu Devi, di mana nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bu Ike dari SDN Kebun Dalem. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang ingin Bu Devi dapatkan dari hasil percakapan ini? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok Bu, seperti model, strategi, kemudian juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada siang hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas Bu Devi. Mungkin itu saja Bu Devi, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Devi. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat minggu. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Semuanya baik, sehat. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semuanya ya? Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu, ya. Yuk, ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama.
Tepuk satu, Yes. dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, semuanya sudah siap belajar bersama Bu Devi? Siap ya? Oke. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai apa anak-anak? Rangka, otot, dan sendi. Nah, bagaimana tubuh kita kok bisa bergerak itu sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada apanya, gitu ya? Nah, kita akan belajar mengenai itu. Nah, tapi sebelumnya masih ingatkah kalian tentang keyakinan kelas 6? Masih? Apa saja? Yang pertama, disiplin. Kemudian, saling menghormati dan menghargai. Nah, bersikap sopan santun. Apalagi Mbak Abel? Jujur. Aktif dalam kegiatan pembelajaran, bertanggung jawab dan juga menjaga kebersihan. Nah, coba ditengok kanan kiri kalian sudah bersih atau belum? Ada sampah tidak? Kalau ada sampah diambil dulu. Nah, diambil. Oke, semuanya sudah bersih ya? Sudah siap ya? Nah, agar kita lebih semangat lagi, agar kita lebih ingat dengan nasionalisme kita, nah, kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda dulu ya. Yuk semuanya berdiri. Sambil tepuk tangan semuanya ya. Terima kasih, boleh duduk kembali. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai rangka, otot, dan sendi yang kemarin kalian sudah mengetahui bahwa mengapa tubuh kita bisa bergerak itu karena ada rangka dan juga ada ototnya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengamati model rangka manusia atau gambar rangka manusia, diharapkan nanti kalian dapat menyebutkan minimal 3 fungsi utama rangka tubuh manusia dengan tepat. Nah, selain itu, kalian juga dapat mengidentifikasi minimal 5 bagian utama rangka tubuh dengan benar dan melakukan kegiatan simulasi gerakan bagaimana tulang dan sendi itu dapat bekerja sama untuk menghasilkan berbagai gerakan tubuh. Ya. Kemudian sebelumnya kita akan break sejenak, ya. Coba anak-anak duduk yang nyaman dulu, semuanya duduk yang nyaman. Nah, kita akan latihan
dari apa yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Yuk semuanya pensil ya, masih pegang pensil diletakkan dulu. Nah, bukunya diletakkan. Kemudian boleh pejamkan mata. Pejamkan mata ya. Kemudian tarik nafas, buang nafas. Nah, biar kita konsentrasi ya. Tarik nafas lagi, buang nafas lagi. Nah, pikirkan kejadian-kejadian menyenangkan yang anak-anak alami selama tadi di rumah seumpama ya. Tadi sarapannya enak sekali dengan nasi goreng atau dengan kesukaannya apa ya, misalnya ayam goreng. Nah, bayangkan tadi pagi kalian sudah sarapan yang sangat enak. Nah, itu akan membuat kalian bahagia, membuat kalian senang. Ya, gitu. Kemudian mungkin diberi uang saku lebih dari yang biasanya. Nah, 10.000 bayangkan itu ya anak-anak ya. Nah, yuk tarik nafas lagi, buang nafas, kemudian buka matanya semuanya, boleh buka. Nah, gimana perasaannya anak-anak? Gimana? Senang ya? Sudah lega ya semuanya ya? Ya, oke. Kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Nah, ini ada video pembelajaran, kalian menyimak ya. Bentar. Oh iya. Tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, Perhatikan dulu ya. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak, topik A.1 dengan materi rangka tubuh manusia, mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan percakapan pada gambar berikut ini. Iya, kenapa dengan kakimu? Kakiku terkilir karena kurang hati-hati saat menaiki tangga. Kamu masih bisa berjalan? Bisa, tapi agak sulit karena rasanya sakit saat dipakai untuk berjalan. Pernahkah kalian mencoba mengambil benda hanya menggunakan keempat jari tanpa ibu jari? Coba pikirkan bagaimana jika salah satu kaki kita tidak dapat digunakan untuk berjalan. Bisakah kita berjalan dengan baik tanpa terjatuh? Kita dapat melakukan berbagai aktivitas karena mempunyai rangka tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf. Mari kita pelajari pada video kita kali ini. Materi pada video kita kali ini, yang pertama rangka tubuh manusia dan fungsinya. Yang kedua, macam-macam rangka tubuh manusia. Dan yang ketiga, macam-macam tulang pada rangka. Kita mulai dari yang pertama, rangka tubuh manusia dan fungsinya. Organ gerak pada manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama alat gerak pasif, yaitu alat gerak yang tidak dapat bergerak sendiri. Alat gerak pasif pada manusia yaitu tulang atau rangka. Yang kedua, alat gerak aktif, yaitu alat gerak yang dapat bergerak sendiri dan mampu menggerakkan alat gerak pasif. Alat gerak aktif pada manusia yaitu otot atau daging. Kedua alat gerak ini yaitu aktif dan pasif akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Rangka tubuh manusia dan fungsinya.
Rangka merupakan susunan secara teratur dari tulang-tulang yang ada di tubuh manusia. Fungsi rangka pada manusia antara lain: 1. Memberi bentuk pada tubuh, 2. Menegakkan tubuh, 3. Melindungi organ tubuh penting, 4. Tempat meletaknya otot, dan 5. Tempat pembentukan sel darah. Yang kedua, macam-macam rangka tubuh manusia. Bagian-bagian rangka manusia. Perhatikan rangka manusia di bawah ini. Rangka manusia terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, ada rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua, ada rangka badan. Dan yang ketiga, ada rangka anggota gerak. Mari kita pelajari tiap kelompok rangka pada manusia. Rangka kepala atau tengkorak. Perhatikan gambar rangka kepala berikut ini. Pada rangka kepala tengkorak manusia terdapat beberapa tulang, antara lain ada tulang frontal, pipi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis. Berikutnya rangka badan. Perhatikan rangka badan berikut ini. Tulang belikat, tulang belakang, tulang selangkah, tulang rusuk, dan tulang duduk. Selanjutnya, kita belajar lebih detail mengenai tulang belakang. Perhatikan gambar tulang belakang berikut ini. Ruas, yang 5 ruas, dan tulang ekor sebanyak 4 ruas. Berikutnya, rangka pertama, rangka tangan. Pada rangka tangan terdapat beberapa tulang, antara tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari-jari tangan, serta tulang pengunggil. Dan yang kedua, rangka kaki. Ada tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, tulang betis, dan tulang telapak kaki. Kita lanjutkan yang ketiga, jenis-jenis tulang. Ini berdasarkan berat. Berikutnya, tulang juga dibagi berdasarkan zat penyusunnya, elastisitas. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Oke, nah ini tadi kalian sudah melihat video pembelajaran tentang bagaimana rangka itu kita itu bisa buka rangkanya apa ya. Nah, kita mempunyai rangka yang merupakan alat gerak. Rangka itu alat gerak pasif. Kalau otot itu yang alat gerak aktif. Jadi kita tidak bisa bergerak jika hanya rangka tulang saja. Nah, tetapi kita bisa bergerak karena ada daging atau otot yang melekat pada tulang. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, agar kalian lebih paham, nah ini sudah saya bagi 3 kelompok ya. Yang di sini adalah kelompok kinestetik, kemudian sebelah tengah itu kelompok visual, dan yang sebelah kirinya Dewi ini adalah kelompok auditori. Nah, yang kelompok kinestetik ini nanti kalian tugasnya adalah membuat wayang sebuah rangka, menyusun nanti, dan nanti ditempelkan di sebuah kardus, digunting dulu, ditempel di kardus, kemudian disusun menjadi sebuah rangka. Yang kelompok visual nanti kalian akan mengerjakan tugas. Nah, tetapi kalian harus melihat materinya dulu, gitu ya. Kemudian yang kelompok auditori nanti kalian membuat gambar. Nah, membuat gambar dari tulang-tulang. Lalu kalian nanti sebelumnya mendengarkan video dulu. Nah, kemudian nanti akan membuat gambar dari tulang-tulang. Sekarang akan saya berikan ke KPD-nya ya. Biarkan nanti anak-anak semua bekerja di dalam kelompok. Jadi tidak ada yang bekerja sendiri. Nah, harus kerjasama ya. Semuanya harus apa tadi? Harus aktif dalam pembelajaran, ya. Kamu yang
berdiskusi pada tiap kelompok. Sekarang boleh maju untuk presentasi. Mulai dari kelompok mana dulu? Kelompoknya Mbak Abel dulu ya. Oke, silakan. Kelompok kinestetik dulu. Diceritakan kepada teman-temannya tadi sudah membuat apa? Ya semuanya perhatikan ya. Oke. Tadi membuat apa itu? Tengkorak. Siap. Terus bagian-bagian bawahnya apa saja disebutkan?
bisa berbentuk begini karena ada rangkanya. Nah, terus apa lagi? Membantu menopang dan menggerakkan tubuh. Ya, membantu menopang dan menggerakkan tubuh. Terus apa lagi? Tempat melekatnya otot. Ini tuh namanya otot ya anak-anak ya. Nah, ini namanya otot. Ini melekat pada tulang. Nah, kemudian yang terakhir apa? Melindungi organ penting dalam tubuh. Seumpama ada jantung, ada paru-paru, ada hati, itu dilindungi oleh sebuah rangka yang namanya apa? Rangka badan ya. Nah, terutama adalah tulang rusuk gitu ya. Nah, agar kalian lebih jelas mengenai materi kita hari ini, Bu Dewi akan memberikan LKPD yang nanti akan dikerjakan oleh anak-anak. Seperti ini nanti ya. Nah, ada rangka manusia, kemudian nanti kalian menghubungkan dengan nama tulang-tulangnya. Gitu ya. Nah, saya jadikan dulu. Saya beri waktu 5 menit ya. Bisa ya 5 menit ya. Oke, yuk dikerjakan. Dicek lagi. Barangkali ada yang kurang. Sudah semuanya? Sudah? Boleh dikumpulkan dibawa maju ke depan. Ya, semuanya satu kelompok perwakilan satu anak. Nah, baik, untuk pembelajaran pada hari ini, nah, kita sudah selesai ya tadi mengenai rangka, kemudian fungsinya, fungsi rangka itu apa, sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai otot, mengenai sendi, macam-macam sendi, gitu ya. Nah, tadi kan hanya baru awal pengetahuan kalian saja kalau sendi itu yang menghubungkan antar tulang, yang bisa menggerakkan tulang itu adalah sendi. Besok kita akan lebih memperdalam mengenai sendi itu. Ada sendi apa saja toh di dalam tubuh manusia itu. Nah, itu ya. Nah, sekarang Dewi ingin tahu bagaimana perasaan kalian hari ini setelah kalian belajar ini tadi. Apakah senang atau sangat senang atau malah sedih ya? Jadi Bu Dewi ingin tahu. Nah, silahkan dilingkari emoji yang mewakili kalian ya. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Nanti kalian lingkari satu yang paling kalian sukai.
Ada yang mungkin nggak senang Mas Regi? Cukup senang ya? Oke. Mbak Kalista? Cukup senang. Mas Niko? Sangat senang. Sangat senang. Oke, terima kasih. Mbak Alia? Senang. Mas Iqbal? Senang. Oke. Terima kasih ya. Nah, mungkin cukup sekian untuk pelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Ike dan Bu Devi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu Ike? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Bu. Baik, sehat alhamdulillah juga. Gini Bu, kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi, observasi, dan hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Devi terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas kemarin Bu Devi, dan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Devi lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Devi setelah kita menjalankan kegiatan observasi di kelas 6 kemarin? Perasaan saya tentu saja ada rasa gugup dan tegang gitu ya Bu, karena saya baru pertama kali diobservasi oleh CGP gitu ya, walaupun sudah pernah diobservasi juga oleh kepala sekolah, tapi ada perasaan gugup dan tegang. Dan saya juga senang karena mendapat kesempatan untuk bisa diobservasi oleh Bu Vela gitu Bu. Alhamdulillah ya, berarti sudah berjalan dengan baik seperti itu ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Oke. Jadi bisakah diceritakan kembali area yang ingin dikembangkan di dalam kelas Bu Devi itu, terus kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu ingin lakukan dalam pembelajaran itu? Area yang akan saya kembangkan kemarin itu adalah kemampuan siswa untuk berliterasi dan juga berkolaborasi, dan langkah-langkah yang sudah saya lakukan adalah membuat modul ajar dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu ya Bu. Kemudian juga sudah terintegrasi dengan KSE dan sudah memisahkan atau membagi kelompok siswa sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Gitu. Seperti itu. Jadi area pengembangan ada pada kegiatan literasi dan berkolaborasi seperti itu ya Bu Devi. Nah, menurut Bu Devi, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil ya dilaksanakan sesuai harapan Bu Devi atau belum? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bu, namun ada beberapa kendala. Ya. Alhamdulillah ya Bu Devi sudah berjalan dengan baik seperti itu, walaupun masih ada beberapa kendala. Lah, menurut Bu Devi, kendala apa yang Bu Devi hadapi saat melakukan proses pembelajaran itu? Jadi ada beberapa kendala, yaitu waktu di kelompok itu ada beberapa siswa yang kurang aktif Bu, dan juga dalam manajemen waktu. Nah, waktu itu tidak terasa tiba-tiba kok langsung istirahat begitu ya Bu ya. Jadi itu ada kendalanya. Dua kendala itu. Oke. Terus mengapa hal itu bisa terjadi Bu Devi? Menurut saya ada anak yang kurang aktif itu karena dia mungkin belum sarapan ya Bu, jadi dia belum konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian manajemen waktu itu mungkin karena saya kurang kelupaan memberi waktu pada setiap tugas yang dikerjakan. Jadi itu kan saya bagi 3 kelompok itu, yang kelompok kinestetik itu kan kelamaan dalam menggunting medianya, tugasnya itu, dan kan banyak sekali pekerjaannya itu, ada digunting, terus dilem, terus
dikaitkan, dijahit begitu agak memakan waktu lama dan saya kelupaan untuk memberi batas waktunya. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, solusi apa yang tepat menurut Bu Devi dalam menangani masalah tersebut? Menurut saya mungkin jadi saya akan setiap hari mengingatkan, setiap sebelum pembelajaran atau sesudah pembelajaran itu mengingatkan bahwa sarapan itu penting untuk anak-anak agar anak-anak bisa berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Dan juga saya akan mengingatkan, berarti sebelum mengerjakan tugas dalam kelompok itu akan ada kesepakatan dulu gitu Bu. Saya beri kesepakatan untuk anak-anak, misalnya tugas ini dikerjakan 10 menit dan seterusnya gitu, memberi kesepakatan. Jadi Bu Devi akan selalu mengingatkan kembali kepada siswa untuk pentingnya sarapan seperti itu ya sebelum berangkat ke sekolah, dan menyepakati durasi waktu dalam mengerjakan tugas bersama-sama seperti itu ya. Baik Bu Devi, semoga dapat terrealisasi dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan harapan Bu Devi. Jadi kalau boleh saya tahu, kapan kira-kira Bu Devi akan melakukan rencana tersebut? Insya Allah mulai besok saya sudah akan selalu mengingatkan anak-anak agar selalu sarapan dan juga memberikan kesepakatan batas waktu pengerjaan tugas. Baik sekali Bu Devi. Nah, jadi terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga semua rencana Bu Devi dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan Bu Devi. Baik, sekarang saya berikan waktu untuk Sike selaku pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik untuk percakapan pasca observasi hari ini. Ya. Terima kasih Bu Vela. Yang pertama, luar biasa dari Bu Vela CGP Angkatan 11 yang telah melakukan kegiatan sesi pasca observasi, yang mana sebelumnya sudah dengan Bu Devi untuk melaksanakan pra-observasi dan juga observasinya. Nah, di sini tindak lanjut dari aksi nyata tersebut yaitu pasca observasi. Yang pertama tentunya apresiasi yang luar biasa kepada Bu Vela dan juga Bu Devi yang sudah berkenan hadir di sini. Langsung saja tadi yang saya tangkap di sini Bu Vela sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang membuat Bu Devi mengetahui apa sisi yang sudah dilakukan oleh Bu Devi, sisi kelemahan atau mungkin kekurangan berdasarkan hasil refleksi dari Bu Devi. Di sini Bu Devi sudah mengungkapkan semuanya apa yang menjadi kendala tadi ya, ada 2 hal yang menjadi yang saya tangkap tadi. Dan Bu Vela juga sudah mengajak Bu Devi untuk berinisiasi sendiri bagaimana mengatasi kendala tersebut. Jadi tidak Bu Vela yang memberikan solusinya tadi, jadi Bu Devi memberikan inisiatif sendiri, tentunya dengan eksekusinya dalam waktu dekat nanti, tadi sudah dikatakan seperti itu pula ya. Jadi Bu Devi sudah mampu mengungkapkan kendala dalam pembelajaran yang sudah diobservasi atau kelemahannya, lalu juga sudah menyebutkan tadi apa masalah dari kendala itu, kenapa bisa terjadi seperti itu. Juga Bu Devi menyadari hal tersebut, jadi refleksi sendiri, tadi itu saya lupa dalam memberikan durasi waktu di setiap sesinya. Kemudian juga terkait dengan anak kurang aktif, setelah diidentifikasi sama Bu Devi ada anak yang belum sarapan seperti itu ya. Kemudian juga tadi solusi muncul dari Bu Devi sendiri bahwasanya berarti besok lagi Bu Devi akan seperti ini. Nah, tadi mengingatkan sarapan, kemudian membuat kesepakatan ya berkaitan dengan waktu sehingga anak bisa termotivasi. Tadi kan sudah sepakat sekian menit. Nah, ini berarti Bu Devi sendiri sudah menemukan sendiri apa yang menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bu Devi. Nah, di sini karena Bu Devi berperan sebagai coach dan juga Bu Vela berperan sebagai coachnya, Bu Vela sudah
sudah memberikan pertanyaan berbobot, sudah pula kehadiran sepenuhnya. Saya amati juga benar-benar obrolan berdua ini kegiatan coachingnya sangat dinikmati, sehingga Bu Devi pun merasa nyaman dengan Bu Vela. Bu Vela pun juga menangkap kata-kata penting dari setiap kata kunci di setiap yang disampaikan oleh Bu Devi, sehingga Bu Devi bisa berlanjut ke pertanyaan ke inisiatif-inisiatif yang selanjutnya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi luar biasa untuk Bu Vela, bisa dikembangkan lagi kegiatan coach ini nanti bersama rekan-rekan sejawat yang lain. Tentunya nanti jam terbang jenengan semakin banyak akan terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan teman-teman yang terbantu untuk memberikan yang menjadi coachnya itu tadi akan merasa nyaman dan senang dengan ngobrol seperti ini. Ternyata dia akan ada rasa bangga tersendiri karena bisa menemukan sesuatu yang ternyata muncul dari inisiatif dirinya sendiri. Seperti itu Bu Vela, sekali lagi luar biasa. Terima kasih Bu Ike atas umpan baliknya, semoga bermanfaat bagi saya dan Bu Devi seperti itu. Akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dari praobservasi, dari observasi dan pasca observasi ini saya ucapkan terima kasih untuk Bu Ike sudah datang ke sini dan Bu Devi atas waktunya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.